Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Mas Wildan ya. Untuk hari ini saya akan melanjutkan yang kemarin terkait input data Dapodik. Untuk kali ini nanti saya menjelaskan terkait bagaimana cara mengisi sarana dan prasarana pada Dapodik 2021. Yang pertama yang harus dilakukan pastinya adalah login ke aplikasi Dapodik sebagai akun masing-masing sekolah. Nah, tutup saja, atau kalau mau dibaca dulu juga silahkan terkait perubahan dan perbaikannya. Kemarin sudah saya jelaskan terkait menu sekolah, bagaimana cara ngisinya. Nah, sekarang untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait cara pengisian sarana prasarana yang paling benar ini. Nah, sebelum mengisi sarana prasarana, teman-teman sobat data harus memahami konsep dasarnya dulu, bagaimana cara mengisi sarpras. Nah, konsepnya seperti ini. Nah, ini teman-teman harus memahami konsep seperti ini. Nah, apa hubungannya tanah, bangunan, dan ruang? Seperti yang ada di sini, tanah, bangunan, ruang ya, alat. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi piramidanya piramida segitiga ke atas ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melengkapi data tanah dulunya. Tanah dulu. Kenapa? Kalau data tanahnya saja tidak dilengkapi, bagaimana membuat bangunan? Nah, kalau bangunannya belum dibangun, apa ada ruangan? Nah, ini konsep dasarnya harus seperti ini, teman-teman harus paham dulu. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah melengkapi data tanah. Kalau data tanah ya pastinya ada panjang, lebar, luas itu ya. Terus bangunan apa yang ada di dalam tanah bangunan itu, bidang tanah itu, dan ruangan apa saja yang ada di dalam bangunan. Ini konsep dasarnya harus dipahami dulu. Tanah itu apa ya? Seperti ini tanah. Di atas tanah berdiri sebuah bangunan. Di dalam bangunan terdiri dari beberapa ruang. Nah, itu konsepnya. Ini saya skip dulu. Nah, contohnya seperti ini. Tanah, di atas tanah berdiri sebuah bangunan. Ini bangunan 1, bangunan 2. Nah, di dalam bangunan pertama ada berapa ruang? Ruangannya ada 1, 2, 3, 4. Di bangunan kedua ada 2 ruangan, 1 dan 2. Nah, ini konsep dasar nanti ketika teman-teman sobat data mengisi sarana prasarana. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh satuan pendidikan atau sekolah. Di atas tanah yang ada di sekolah ini ada berapa ruang? Nah, dari sini dapat kita petakan sebenarnya. Di sini kalau kita lihat berarti ada 2 bangunan. Bangunan pertama adalah ini, bangunan yang kedua adalah ini. Nah, di bangunan pertama nanti harus teman-teman bisa memetakan bangunan ini pertama ini ada berapa ruang. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya. Nah, begitu bangunan yang satunya. Ini konsep dasarnya harus paham terkait bagaimana cara mengisi sarana prasarana yang ada di Dapodik. Nah, selanjutnya kalau di sekolahnya kondisi bangunannya seperti ini. Ini tanahnya, bangunannya cuma 1 seperti ini. Kalau seperti ini berapa bangunan? Nah, kalau seperti ini bangunannya 1. Bangunannya 1 tapi lantainya 2. Nah, begitu juga kalau seperti ini. Bingung lagi kan? Nah, ini harus dipetakan. Kalau kondisinya seperti ini, berarti di sekolah ini ada berapa bangunan? Ini tanahnya 1 ya, tanahnya 1. Ada berapa bangunan? Nah, kita bisa lihat. Nah, yang tadi bangunannya 2, ini bangunan 1. Kalau yang ini bangunannya ternyata banyak. Bangunan pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 bangunan. Ini harus dipetakan sendiri-sendiri. Nah, jumlah bangunan yang ada di satuan pendidikan tergantung kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Yang lebih tahu adalah teman-teman sobat data sendiri. Karena saya yakin antara satuan pendidikan atau sekolah satu dengan yang lain, kondisi letak bangunannya pasti berbeda. Nah, kita kembali ke Dapodik. Ini contoh, saya contohkan TK ini.
Yang pertama yang harus dicek adalah tanah dan bangunan. Tadi konsepnya harus ada tanah dulu, baru di atas tanah itu berdiri sebuah bangunan. Nah, di dalam bangunan itu ada berapa ruang? Tadi konsepnya kan seperti itu. Nah, contohnya ini. Yang harus diperbaiki dulu adalah tanahnya dulu. Pertama, tanah. Isikan dulu nomor sertifikatnya atau klik ubah. Sama aja. Mau diisi di sini atau diklik ubah sama. Ini tanah, nomor sertifikatnya ini harus diisi. Sertifikat tanah, panjangnya silakan diisi. Disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Luasnya berapa? Nah, terus luas lahan tersedia berapa meter? Yang ini adalah luas keseluruhan, luas tanah keseluruhan. Sementara ini ya kalau bingung samakan aja. Status kepemilikan, apakah tanahnya itu milik, sewa, pinjam atau bukan milik? Nah, disesuaikan. Keterangan tanah misalnya miliknya siapa? Milik yayasan atau milik TK atau milik apa. Kalau statusnya sewa ya sewa dari mana, pinjam dari mana, bukan milik. Kenapa bukan milik? Tanah desa atau bagaimana? Disesuaikan dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan. Selanjutnya klik simpan. Nah, setelah disimpan, isikan dulu data kelengkapannya apa saja lewat menu aksi. Nah, pilih tanahnya, klik aksi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah input NJOP, nilai jual objek pajaknya. Nah, nilai tanah ini pasti memiliki NJOP, nilai jual objek pajaknya. Berapa nilainya? Ya ada di topinya. Untuk mengisi NJOP pada Dapodik, yang harus disiapkan adalah topi pajaknya. Ini misalnya NJOP-nya saya isikan ya sekitar 40 juta lah. 40 juta. Nah, simpan. Ini NJOP. Selanjutnya setelah NJOP dihasilkan dari Blok Grant. Nah, misalnya kalau tanahnya dapat Blok Grant, kalau tidak ya diabaikan saja. Kalau tanahnya dari bantuan pemerintah ya silakan disesuaikan, dihasilkan dari Blok Grant. Buktinya apa? Bantuan dari pemerintah dan seterusnya. Kalau teman-teman sebelum mengisi ini sebenarnya sih harus di sini dulu. Salin periodik. Nah, salin periodik ini fungsinya untuk istilahnya mengaktifkan kembali isian data pada tahun ajaran sebelumnya atau semester sebelumnya. Jadi sebelum mengisi ubah tadi harusnya sih klik ini dulu, salin data periodik. Jadi ini untuk menyalin semua data yang sebelumnya sudah diisi agar masuk ke aplikasi semester selanjutnya. Klik ya. Ini harus dilakukan setiap pergantian semester atau pergantian tahun ajaran. Nah, nanti otomatis isiannya akan terisi di sini. Nah, setelah mengisi data yang tanah, langkah selanjutnya adalah teman-teman sobat data harus memetakan bangunannya. Tadi di atas tanah berdiri sebuah bangunan. Nah, ini kalau hang seperti ini refresh saja. Tidak usah bingung, tidak usah gugup, refresh saja. Kembali lagi. Ini ya. Nah, tanahnya aktif, tadi kan tidak aktif. Nah, untuk menambahkan data bangunan harus diklik dulu tanahnya. Misalnya kalau di lembaganya teman-teman ada 2 sertifikat, berarti harus tambah lagi. Ada 2 sertifikat tanah. Mungkin ini namanya tanah sewa. Nah, nomor sertifikatnya berapa? Panjangnya 15 kali 2 misalnya. Luasnya berarti 30. Statusnya bukan milik, sewa dari siapa, simpan. Nah, ini ada tanah 2. Ini saya ilustrasikan di lembaga ini tanahnya ada 2 ya. Tanah pertama, tanah kedua.
atas bangunan yang pertama tadi, ini tanah yang utama, berdiri sebuah bangunan. Di tanah yang kedua belum ada bangunannya. Ya. Jangan bingung loh ya. Kalau bingung nanti di isian tanah saja sudah bingung, selanjutnya pasti bingung. Oke, saya ulangi lagi. Di tanah yang pertama ini berdiri sebuah bangunan. Saya anggap ini bangunannya satu, bangunan pertama. Bangunan pertama teman-teman harus diklasifikasikan namanya. Misalnya bangunan yang pertama saya beri bangunan A. Panjangnya bangunan A ini adalah panjang ya, panjang berarti 15, lebarnya 8 ya. Luasnya berapa? 120 ya. Ya kan? Statusnya milik, atau mungkin kalau isiannya ke kanan ini agak membingungkan, bisa diklik ubah sebenarnya. Ubah ini. Ya, bangunan A 15 ini berdiri, bangunan berdiri di tanah ini ya, atas nama bangunan A, panjang, lebar, luas, berapa jumlah lantainya. Nah, ini harus dipetakan. Terus tahun dibangunnya kapan, misalnya ini dibangun tahun 1990. Keterangan bangunan kalau tidak tahu ya kasih aja bangunan A. Tanggal SK memakai ya harusnya kan tanggal dibangun, misalnya ini tanggal dibangunnya tahun 90, digunakan selesainya tahun ini misal ya 91 bulan Februari. Oke, pada tanggal ini. Nah, setelah ini dipetakan, simpan. Nah, ini bangunan yang pertama. Tapi kondisi di sekolah, kebetulan di kondisi sekolahnya teman-teman sobat data, statusnya kayak gini. Pak, bangunan di sekolah saya itu ada 2 bangunan A dan bangunan B. Maka di menu bangunan ini harus dipetakan lagi. Ini bangunan yang pertama. Bangunan pertama berarti ini. Ini bangunan kedua. Berarti saya bikin lagi. Bangunan yang kedua berada di tanah yang pertama. Nah, berarti klik tambah. Bangunannya apa? Apakah bangunan nanti yang digunakan untuk ruang kelas, atau bangunan yang kedua itu misalnya, jadi ini klasifikasi bangunan ya. Klasifikasi bangunan, apa sih bangunan yang ada di Dapodik, jenis-jenis bangunan apa saja yang ada di Dapodik. Yang pertama ada asrama, misalnya ada asrama siswa. Bangunan itu sendiri, bangunan ini biasanya ini dipetakan nanti menjadi bangunan ruang kelas misalnya. Terus ada bangunan tempat ibadah, kebun juga termasuk bangunan, harus dipetakan. Lapangan, tempat parkir, rumah dinas dan seterusnya. Ini misalnya saya petakan ini bangunan yang kedua, bangunan namanya bangunan B ya, panjangnya 8 kali 5 misalnya. Luas bangunannya 40, statusnya milik, nilai perolehan lantai 1, dibangun tahun 2000 misalnya. Keterangan bangunannya apa, samakan saja bangunan B. Terus SK-nya dipakai pada tahun 2000 kan tadi, 2000 Agustus misalnya. Ini misalnya ya, disesuaikan aja dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan teman-teman sobat data. Simpan. Nah, ini sudah jadi. Jadi di tanah ini saya ubah saja ya, tanah A misalnya, tanah sekolah, atau biar gampangnya tanah A. Simpan. Jadi di sekolah ini ada tanah ya, kalau yang satunya sewa berarti tanah milik sekolah. Nah, simpan. Tanah milik sekolah ini tanah sewa. Nah, kebetulan tanah yang milik sekolah ini berdiri di atas tanah ini adalah ada 2 bangunan, bangunan A dan bangunan B. Nah, bangunan A
dengan luas sekian dan bangunan B dengan luas sekian. Ini baru data bangunan. Nah, setelah mengisi data bangunan, misalnya di sekolahnya ada juga lapangan Pak, atau tempat bermain, ya ditambahkan saja. Kebetulan tanah tempat bermainnya berada di tanah sewa, nah, berarti ini tinggal klik tambah. Di tanah sewa itu digunakan untuk kebun. Nah, kebun namanya kebun TK apa gitu ya. Terus kebunnya itu ya dengan luas tanah tadi kalau nggak salah 2 kali 30. Nah, berarti ini ya, panjangnya 5 kali 2, berarti luas kebunnya ini tidak boleh melebihi ini, karena tidak mungkin. Luas tanahnya sekian sementara luas kebunnya melebihi ini, kan tidak mungkin. Berarti ini saya bikin 10 misalnya. Panjangnya 10 yang digunakan untuk kebun, lebarnya 2. Nah, kepemilikannya apa? Kan sewa tadi ya. Terus yang meminjamkan, nah enggak ada. Lantai 1 2010 misalnya, kebun TK, dipakai tanggal tahun 2010 bulan Desember. Ini misalnya loh ya, simpan. Nah, ilustrasinya kayak gini. Di sekolah ini ada 2 sertifikat tanah. Yang pertama, sertifikat tanahnya milik sekolah dengan nomor sekian dan luas sekian, dan di atas tanah milik sekolah berdiri bangunan, ada bangunan A dan bangunan B. Nah, sementara di tanah yang kedua, tanahnya sewa, berdiri di atas tanah yang kedua adalah digunakan untuk kebun. Nah, ini harus dipetakan sendiri-sendiri, tidak boleh jadi satu. Nah, teman-teman sobat data harus memetakan dulu berapa tanah, sertifikat tanah yang dimiliki sekolah. Setelah dikumpulkan datanya, baru dipetakan di sertifikat tanah A berdiri bangunan apa saja. Ini harus dipetakan, termasuk kalau sertifikatnya ada 2, berarti di tanah yang kedua berdiri bangunan apa saja. Ini saya ilustrasikan hanya sedikit, kalau banyak nanti teman-teman sobat data bingung. Setelah memetakan bangunan, tanah dan bangunan, silakan teman-teman mengisikan kondisi. Nah, input kondisi ini sebenarnya ada rumus bagaimana cara ngisinya dan lain-lain, ada formulirnya yang paling gampang. Yang pertama yang harus diisi adalah, saya perbesar dulu, pondasi. Nah, klasifikasi kerusakannya apa saja? Ini loh, formulir kalkulator perhitungan tingkat kerusakan bisa diunduh di sini. Klik aja sini. Nanti teman-teman akan mengunduh bagaimana cara mengisi atau isian yang paling gampang, tutorial lah istilahnya. Format penghitungannya, bagaimana cara mengisi tingkat kerusakan bangunan ini, diunduh saja. Yang pertama ini, pondasi, dicek dulu pondasinya, ada kerusakan nggak? Kalau klasifikasi kerusakannya apa saja? Nah, ini dipilih aja salah satu. Misalnya tidak ada kerusakan, ya tidak ada. Kalau tidak ada kerusakan, berarti kerusakan pondasinya 0%. Karena tidak mungkin tidak ada kerusakan kok kerusakannya 10%, kan tidak mungkin. Jadi kalau di sini ya, di panduan ini kuncinya adalah kalau pondasinya ini rusak, misalnya ada penurunan sekian, tidak merata atau penurunan sekian, maka di sini akan muncul secara otomatis 60%. Kalau kerusakannya 60%, otomatis bangunannya itu termasuk kategori rusak berat karena tidak mungkin digunakan. Karena sudah penurunannya, struktur kerusakan atasnya sudah mencapai sekian, sehingga termasuk kategori bangunan yang rusak berat. Ini harus teman-teman pahami. Memang kalau mengisi Sarpras itu agak banyak isiannya. Selanjutnya ini kerusakan kolom-kolom. Ini saya lewati aja ya, nanti kalau saya jelaskan ini panjang.
Di sini ada keterangan penutup atap. Penutup atap dak beton, bukan dak atau tidak ada penutup atap. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Kalau penutup atapnya bangunannya seperti ini, berarti penutup atapnya ini adalah dak beton. Ini ya. Kalau penutup atapnya genteng ya, bangunannya genteng kayak gini, ini kayak gini, berarti pilihannya bukan dak. Nah, kalau bangunannya belum jadi, baru bangunan istilahnya hanya tembok saja, di atasnya belum ada penutup atapnya, berarti pilihannya tidak memiliki atap. Ini harus dipahami. Klik simpan. Begitu juga bangunan yang kedua. Harus diisi dulu. Kerusakannya bagaimana? Tidak ada kerusakan, saya anggap sama lah. Ruangannya baru. Bukan dak, simpan. Nah, setelah mengisi input kondisi, nah, selanjutnya ini ya, tadi tanahnya sudah, bangunan sudah. Tanah yang ini, di tanah yang kedua, kebun, harus diinput juga kondisinya. Kebun ini pastinya kan tidak ada kerusakan, tidak ada pondasi, bukan dak. Bukan dak, tidak ada penutup atap. Kenapa tidak ada penutup atap? Karena ini kebun, bukan bangunan. Ya, simpan. Nah, selanjutnya setelah diisi tanah dan bangunan, lanjut untuk mengisi memetakan ruang. Nah, kalau sudah sampai di sini, teman-teman harus pahami konsep tanah dan bangunan dulu, karena tadi yang sudah saya jelaskan ini loh. Kembali lagi ya, biar nggak bingung. Ini tanah, di atas tanah berdiri sebuah bangunan, di dalam bangunan terdiri dari beberapa ruang. Ini konsepnya harus dipahami dulu. Contohnya ini, ruang kelas. Nah, kebetulan di sekolah ini ruang kelasnya ada 2. Nah, ruang kelas ini harus dipetakan. Ruang kelas ini berada di bangunan mana? Nah, berada di tanah mana, bangunan mana? Itu harus dipetakan ruangannya. Untuk memetakan bagaimana? Ini dipilih dulu, klik ubah. Nah, ruang teori kelas bangunan ini ya. Ini ya, ubah. Ruangan A, ruang kelas A berada di bangunan A. Kode ruangannya ini disesuaikan kondisi di masing-masing sekolah saja. 001 misalnya. Tidak harus 001, terserah sekolahnya mau mengkodekan seperti apa, kode ruangannya apa, tidak harus angka. Misalnya kelas A juga boleh gitu loh. Tidak ada format baku lah. Ruang kelas A berdiri di dalam, atau ruang kelas TKA berada di bangunan A ya. Lantai 1, panjang sekian, luas sekian, dan seterusnya. Simpan. Lalu misalnya ini, ruang kelas B berada di bangunan B misalnya loh ya, ini misalnya kelas B berada di bangunan B dengan panjang lebar sekian, kapasitas sekian, dan lain-lain. Simpan. Nah, ini harus dipetakan dulu. Jadi kelas A berada di bangunan A, sementara kelas B-nya, kelas B berada di bangunan B. Apakah harus seperti ini? Tidak. Kembali ke kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Bisa jadi kelas B ini berada satu bangunan dengan kelas A. Ya silakan ini dipetakan ke bangunan A. Ya nggak apa-apa. Nah, ini jadi satu. Berarti kelas A dan B ini berada di bangunan A. Itu. Terus lagi, setelah mengisi ruang kelas, jangan lupa isi kondisinya juga. Nah, kerusakan, ini kondisinya kerusakan. Ini panduannya ada di sini. Kalau saya jelaskan panjang ini. Saya anggap teman-teman bisa membacalah, nanti ada panduannya. Simpan dan tutup. Begitu juga ini sama, input kondisi, simpan dan tutup. Nah, selanjutnya ruang capsek. Ruang capsek ini
berada di bangunan A. Defaultnya pasti di bangunan yang pertama, tapi sebenarnya bangunan ruang kepala sekolah ini berada di bangunan B. Nah, silakan diubah saja. Nah, ruang kepala sekolah, ya, nama ruangnya adalah ruang kepala sekolah berada di bangunan B. Kode ruangannya adalah R capsek misalnya. Nama ruangannya ruang kepala sekolah berada di bangunan B, simpan. Begitu juga yang ruang guru berada di bangunan B. Ini contoh lah ya, contoh. R guru kantor, ya, berada di bangunan B dengan jenis prasarana ruang guru, simpan. Nah, jadi gini, ini ilustrasi. Ruang kelasnya berada di bangunan A, sementara ruang kepala sekolah dan ruang guru berada di bangunan B. Lalu ada ruang penunjangnya enggak? Nah, ruang penunjang ini contohnya apa sih yang ada, jenis prasarana apa yang termasuk ruang penunjang? Cari aja, ubah. Ruang penunjang ini. Iya. Silakan disesuaikan aja yang ada di sekolah teman-teman sobat data. Ruang penunjang ini kebetulan berada di bangunan A dengan kode R perpus misalnya. Simpan. Begitu juga kamar mandi siswa. Ini kamar mandi siswa laki-laki, perempuan, berada di bangunan A. R MCK misalnya ini. Terus lagi ini ubah MCK laki-laki, CKL laki-laki ya kode. Terus ini R MCK P perempuan berada di bangunan A, simpan. Nah, terus lagi ini ada ruangan lainnya. Lainnya apa? Dapur. Apakah memang lainnya? Kita cek apakah ada klasifikasi dapur. Dapur ada nggak di sini? Oke, tidak ada multimedia. Dapur itu maksudnya apa? Perempuan, kantin, koperasi, toko, ruang bina diri, ruang serbaguna, ada nggak ya? Nah, dapur jangan dipilih dapur ya, ruang serbaguna saja. Kan di ini nggak ada dapur kan? Nah, kalau ada punya yang dapur, isi aja ruang serbaguna. Dapur misalnya. Dapurnya berada di bangunan B, jadi satu dengan ruang guru dan kepala sekolah. Simpan. Nah, ini harus dipetakan. Bangunan ini ruangan ini berada di bangunan mana? Teman-teman harus memetakan. Setelah ruangannya dipetakan di bangunan apa saja, selanjutnya sama mengisi kondisinya. Kondisinya apa? Nah, silakan diisi dulu. Ini harus diisi semua. Kalau tidak diisi, walaupun baik, ini harus tetap diklik input kondisi, simpan. Ini juga. Nah, setelah ruangan terisi, ya, tadi tanah sudah dipetakan, tanah dan bangunan sudah. Selanjutnya ruangan sudah dipetakan juga. Selanjutnya memetakan alat. Alat itu apa saja? Yang ada di alat ini contohnya. Nah, ini. Di ruang perpustakaan ada alat ini. Jadi untuk menampilkan klik plus ya, jangan bingung. Ini. Nah, data periodik aja nggak apa-apa dulu. Ini jumlahnya. Kita klik semua juga boleh. Menu aksi, salin data periodik. Nah, jadi ketika memang yang teman-teman kalau mengisi Sarpras itu agak membosankan ya, tapi ini sangat penting.
Ini juga sama caranya. Ruang perpus ini atau jam dinding yang ada di ruang perpus namanya apa? Jam dinding. Spesifikasinya apa? Kalau tahu, kalau nggak tahu ya abaikan saja, simpan. Nah, ini namanya kan harus ada jam dinding. Ini lainnya tuh apa? Karpet. Di sini juga diisi namanya karpet dan lain-lain. Semuanya harus dipetakan. Berarti sarana apa saja yang ada di ruangan itu. Ini juga sama, ya kan? Ini harus dipetakan semua. Begitu juga angkutan dan buku. Nah, yang buku ini bagaimana cara ngisinya? Ini ya, cara mengisi buku. Ini caranya harus memverifikasi satu persatu. Misalnya nih, ini jenis-jenis buku. Teman-teman harus mencari kira-kira di sekolah saya itu ada buku apa. Klik cari aja di sini. Atau bisa berdasarkan penerbit. Misalnya ini ya, Sekandung Madu. Ini dipilih. Misalnya sekolahnya ada ini. Tidak perlu mengetik, sebenarnya tinggal pilih ini lalu klik. Sudah memiliki. Tinggal untuk apa, mata pelajaran apa ini, sesuaikan. Misalnya ini termasuk untuk apa ya, guru kelas PAUD. Ini ya, simpan. Maka nanti ketika disimpan, buku ini akan turun ke bawah. Nah, di sini akan muncul dan diminta mengisi jumlahnya. Jumlahnya ada 5 misalnya. Simpan. Di sini nanti akan muncul secara otomatis referensi yang teman-teman pilih tadi, buku yang dipilih tadi di sini akan muncul. Tinggal mengisi data periodiknya. Berapa jumlahnya? Ini terkait cara mengisi Sarpras. Memang kalau tidak teliti saat ngisi Sarpras itu ya bingung. Kalau bingung, teman-teman harus memiliki panduan dasarnya ini. Tanahnya dulu diselesaikan, diisi, lengkapi. Setelah mengisi data tanah, lalu memetakan bangunan apa saja yang ada di tanah itu. Nah, setelah memetakan bangunan, baru memetakan ruangan apa saja yang ada di bangunan. Ini konsep dasar terkait pengisian sarana dan prasarana. Jadi sekali lagi, ketika mengisi data sarana prasarana, teman-teman sobat data harus menyiapkan datanya dulu. Data tanah, sertifikat tanah dengan tupinya, terus mengkonsep bangunan yang ada di sekolah, peta bangunannya kayak gimana. Nah, contohnya ini bangunannya bisa seperti ini, bisa bangunannya seperti ini atau seperti ini. Ini harus dipetakan dulu. Selanjutnya ketika sudah memetakan bangunan, baru memetakan ruangannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait mekanisme pengisian sarana dan prasarana. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengisi data sarana prasarana. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.